Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Berita ini semacam aib bagi warga Konoha. Berita ini bikin kesal warga Konoha. Apa itu beritanya? Ternyata Menlu daripada Israel mengatakan bahwa organisasi IRGC ini adalah organisasi paling radikal dan paling terlarang di dunia, guys. Wow. Gila banget. Ya, mungkin ini tidak diterima oleh warga Konoha karena warga Konoha itu mengidolakan pasukan IRGC. Pasukan IRGC itu adalah pasukan umat muslim, ya, tentara Allah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa warga Konoha sulit menerima bahwa IRGC ini adalah organisasi terlarang? Bahkan ada 40 negara, ya, menurut data 40 negara yang menyatakan bahwa IRGC ini adalah organisasi terlarang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih warga Konoha itu selalu menyukai organisasi terlarang gitu ya? Kalau di Konoha itu seperti FPI, HTI, dan lain sebagainya. Kenapa sih doyan banget gitu ya? Saya tuh nggak habis pikir ya. Kita itu selalu mengidolakan sesuatu hal yang negatif gitu ya. Sesuatu hal yang radikal gitu ya. Kita suka banget gitu. Sesuatu hal yang radikal gitu. Kenapa sih kita nggak mengidolakan organisasi yang positif gitu ya kan? Yang sejuk gitu ya. Bukan malah mengidolakan organisasi terlarang gitu. Seperti FPI gitu. FPI itu kan terlarang banget ya. Dulu ketika ada FPI ya, saat puasa seenak jidat tuh yang menggeruduk warung gitu ya, dan lain sebagainya, sweeping, pokoknya kacau banget deh ya ketika ada FPI. Jadi ternyata FPI dan IRGC ini 11-12, guys. Kisahnya mirip banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa saya mengatakan bahwa ini ada persamaan yang sangat-sangat signifikan gitu ya antara FPI dengan IRGC. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kronologinya? Kenapa IRGC ini dianggap sebagai organisasi terlarang atau organisasi yang sangat radikal? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, kenapa Iran sampai sekarang ini sampai rela mengorbankan rakyatnya? Sebenarnya kalau pejabat daripada Iran itu waras, kalau kelompok IRGC ini waras, maka mereka sudah sepatutnya menyerah. Kenapa harus menyerah? Untuk menghindari korban berikutnya gitu ya. Untuk menghindari korban warga sipil. Tapi permasalahannya IRGC ini malah ngumpet di ketiak rakyatnya. Malah ngumpet di gorong-gorong gitu. Itu nggak masuk akal menurut saya pribadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Setelah saya riset, ternyata IRGC ini punya ideologi yang sangat-sangat aneh sekali. Dan ideologi ini ada hubungannya dengan agama. Sehingga mereka sangat militan gitu ya. Walaupun mereka tidak punya skill. Dan perekrutan daripada IRGC ini juga sangat aneh sekali ya. Jadi gini guys, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa IRGC itu luar biasa, tentara Allah ya, mereka diberkati oleh Tuhan. Lalu kenapa mereka gagal melindungi Ayatollah Khamenei? Itu secara logika ya. Kalau IRGC itu kuat, kalau IRGC itu luar biasa, seperti yang digebor-geborkan di media-media Konoha dan media-media Iran, kenapa mereka gagal melindungi Ayatollah Khamenei? Kenapa Ayatollah Khamenei mutiar dan 40 pejabat tinggi Iran dan jenderal-jenderal tinggi Iran banyak yang mutiar gitu? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apa ideologi daripada IRGC ini yang jarang dibongkar gitu? Jadi ada satu ideologi daripada IRGC ini yang jarang diketahui oleh warga Konoha, dan mungkin kalau saya bongkar ini maka warga Konoha akan kejang-kejang kalau kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah ternyata pasukan IRGC ini ditipu, guys. Ditipu sama siapa? Ditipu sama Khamenei, pemimpin tertinggi daripada Iran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka jadi pengawal setia daripada Khamenei. Dan ini sangat licik sekali. Ya, di satu sisi bisa dikatakan ini licik, tapi di sisi lain ini bisa dikatakan mulia. Jadi ini seperti pedang bermata dua, guys.
Di satu sisi kita menganggap bahwa ya pasukan IRGC ini dibodoh-bodohi, ya mereka itu diperalat ya untuk apa? Untuk kepentingan politik ya, untuk kepentingan daripada pemimpin mereka. Walaupun pemimpin mereka korup, mereka tetap setia dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa IRGC ini adalah oh, organisasi terlarang, organisasi yang sangat-sangat radikal di dunia. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi di sisi lain ya, terutama keluarga-keluarga daripada IRGC dan pasukan IRGC itu sendiri, mereka menganggap bahwa mereka itu adalah tentara Allah ya. Mereka menjaga keutuhan daripada umat muslim ya. Mereka didoktrin ya, kalau mereka menyimpang, kalau mereka tidak menjaga Khamenei, maka umat muslim akan terpecah ya. Walaupun pada faktanya umat muslim dari dulu ya sering konflik juga ya. Jadi pada faktanya, dari sudut pandang pasukan IRGC itu sendiri, mereka itu menganggap diri mereka itu adalah tentara Allah gitu ya, tentara Tuhan gitu. Ya, mereka menganggap bahwa pemimpin mereka itu yaitu Khamenei itu sebagai tangan kanan Tuhan di bumi gitu. Jadi apapun yang diperintah oleh Khamenei, maka IRGC itu akan seperti robot gitu ya. Mereka akan melakukan perintah. Kenapa? Karena Khamenei dengan perintah apapun pasti ditepati ya. Bahkan membunuh sekalipun ya, pasti dilakukan. Itu saking berbahayanya doktrin daripada pasukan ini. Nah, bagaimana kronologinya? Jadi kronologinya ternyata pasukan IRGC ini mirip-mirip seperti FPI. FPI dulu diciptakan itu pada saat terjadi kegaduhan di Konoha, yaitu tahun 98 ya, krisis moneter. Dari situ tuh awalnya FPI dibentuk ya. FPI ini dibentuk itu cuman organisasi biasa gitu ya, ormas biasa untuk ya, untuk membela pemerintah sebenarnya, bukan untuk membela rakyat. Ya, ini salah kaprah guys. FPI itu nggak pernah membela rakyat. Ya, dia awalnya itu jadi tameng pemerintah, jadi tameng daripada tentara Konoha. Ya, diperbantukan oleh tentara Konoha ya, untuk melindungi tentara Konoha sebenarnya, untuk menjaga nama baik tentara Konoha ya, biar nama baik tentara Konoha itu tetap terjaga, maka dibikin semacam bumper yaitu FPI. Nah, FPI ini mirip seperti kisahnya IRGC. IRGC juga seperti itu. IRGC itu dibentuk sebulan setelah penggulingan daripada rejim Pahlavi gitu ya. Nah, setelah dibentuk ya, mereka mencari orang-orang yang berasal dari pondok pesantren ya, kemudian dari didikan-didikan agama gitu. FPI juga kan seperti itu ya. Pasukannya itu kan berasal dari pondok pesantren ya, rata-rata seperti itu ya, ponpes ya, kemudian orang-orang yang hafal kitab suci gitu dan lain sebagainya ya, pokoknya ya orang-orang yang soleh lah ya, dari sudut pandang FPI ya. Karena kesolehan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan, kesolehan itu kan nggak bisa ditakar ya. Soleh menurut kita belum tentu sama orang lain soleh kan nggak bisa ditakar. Ya, yang bisa ditakar itu apa? Sesuatu hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kesolehan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan pasukan IRGC juga seperti itu. Ya, mereka merekrut orang-orang yang kelihatannya soleh gitu ya, lalu diangkat jadi tentara IRGC. Sama seperti FPI. Dulu IRGC ini nggak punya senjata guys. Hanya pengawal setia gitu ya, menjaga ideologi. FPI juga seperti itu. Mereka nggak punya senjata ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, pasukan-pasukan daripada IRGC ini ya mereka didoktrin gitu ya, dibikin semacam asrama gitu ya, dibikin semacam mondok gitu ya. Jadi pondok pesantren itu kan ya, kalau kita mondok itu kan kita didoktrin, didogma dengan ideologi tertentu biar setia gitu ya. Jadi pasukan IRGC juga seperti itu ya. Dari awal mereka itu didoktrin ya, kalau kita berkhianat maka kita akan mengkhianati umat muslim. Kalau kita berkhianat maka umat muslim akan pecah. Ya, kalau kita berkhianat maka umat muslim akan pecah belah dan lain sebagainya, akan ribut dan sebagainya. Jadi mereka menganggap bahwa mereka itu adalah tentara Tuhan gitu. Dan mereka didoktrin untuk mati syahid. Lalu selain itu mereka juga didoktrin untuk membenci Amerika dengan setulus hati gitu ya. Ini agak aneh ya doktrinnya.
Jadi mereka menganggap Amerika itu adalah setan gitu, iblis, dajjal. Mereka menyebut Amerika itu bukan pasukan Amerika, tapi pasukan dajjal, pasukan iblis gitu, pasukan setan. Sehingga apa? Sehingga ya belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Mereka tanpa bersalah, atau mereka punya doktrin yang sangat kuat gitu ya. Untuk apa? Untuk memerangi Amerika. Pokoknya ya mereka didirikan itu tujuannya itu membenci Amerika, titik gitu ya. Membenci Amerika dan membenci Israel ya. Titik, nggak ada yang lain gitu. Lalu dihubungkan dengan agama gitu. Bagaimana dengan FPI? FPI didirikan tujuannya untuk membenci PKI gitu ya. Sama seperti FPI, nggak ada ininya bedanya. Bedanya itu FPI tidak dipersenjatai, sementara IRGC dipersenjatai. Itu bedanya. Jadi FPI itu kan kalau dikasih senjata maka akan mirip-mirip seperti IRGC. Ya, imamnya juga mirip kok ya, sama-sama bersorban, sama-sama keturunan nabi gitu. Mirip banget ya. FPI juga kan punya seragam ya, punya bentungan gitu. Sweeping apa segala macam gitu. Ya, mirip-mirip banget lah gitu ya. Jadi makanya saya dulu berpikir bahwa Konoha itu akan berakhir seperti Iran. Karena apa? Karena kebangkitan daripada FPI, HTI dan sebagainya. Untung FPI dibubarkan. Tapi FPI sekarang masih ada ya. Namanya ganti gitu ya. Dulu Front Pembela Islam, sekarang Front Persaudaraan. Orangnya sama aja sebenarnya guys. Cuman sekarang pemimpinnya kan sudah ini ya, sudah dipermalukan ya. Rizik Syihab itu kan sudah dibongkar aibnya. Sudah ditelanjangi gitu ya. Harga dirinya sudah nggak ada lagi ya. Ditambah konten kreator yang mengejar view karena banyak warga Konoha membenci Rizik Syihab. Lalu kalau mereka ngebahas Rizik Syihab seperti Harry Pras ya, kemudian Gul Gumbul dan sebagainya ya. Ya orang-orang seperti inilah yang melucuti senjata daripada FPI gitu. Apa sih senjata daripada FPI? Senjata daripada FPI itu narasi. Ya narasi daripada Rizik Syihab. Rizik Syihab itu sudah nggak punya kuasa lagi guys sekarang ini. Nggak punya ya. Karena apa? Karena itu dibenci gitu di Konoha. Untung ada sebagian warga Konoha yang waras gitu. Ya kalau FPI ini dibiarkan terus gitu ya, maka akan menjelma seperti IRGC. Ya mirip-mirip seperti itulah. IRGC itu kan mereka lebih setia terhadap agama daripada negara kan. Merangkaplah gitu ya. Menyatu gitu ya. IRGC itu membela agama dan membela negara. FPI gimana? FPI membela agama dan negara juga ya. Makanya sebagian ya, dugaannya orang-orang FPI ini nggak setuju dengan Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila itu bertentangan dengan agama. Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya agama tertentu yang nggak semua agama ya. Karena dalam Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kemudian keadilan sosial gitu. Masuk mereka kemanusiaan yang adil dan beradab bagi yang seiman, itu menurut sudut pandang FPI gitu ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab bagi yang seiman, kemudian keadilan sosial bagi yang seiman gitu ya. Kemudian demokrasi bagi yang seiman gitu ya. Jadi harusnya ditambah bagi yang seiman baru mereka menerima Pancasila gitu. Rata-rata mereka nggak menerima Pancasila kok. Ya, mereka bertentangan dengan Pancasila. Jadi mereka mau merubah ideologi Konoha sebenarnya. Ya saya tahu bahwa Pancasila itu kan, kalau boleh jujur ya, mohon maaf Bang Interview, ada sumbernya ya. Kalau boleh jujur, ideologi Pancasila itu kan sebenarnya kan nggak murni dari Konoha guys. Seperti ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan bukan ideologi dari Konoha. Itu kan dari luar. Konoha itu tidak mengenal yang namanya bertauhid. Nggak kenal. Maha Esa itu dari luar guys. Dari agama Samawi.
Agama lokal itu nggak mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Agama lokal itu mengenal yang namanya dinamisme, animisme, dan lain sebagainya. Ya. Tapi nanti kita akan bahas ya, berdalam lagi ya. Disclaimer, saya tidak benci Pancasila ya, saya tidak menolak Pancasila ya. Sah-sah aja, tapi saya harus jujur gitu ya. Saya harus ngomong apa adanya. Kemudian selain itu, apalagi persamaan daripada FPI dengan IRGC. FPI dan IRGC ini menganggap bahwa mereka itu sama-sama tentara Allah gitu ya, atau tentara Tuhan. Jadi kalau FPI dipersenjatai, maka itulah IRGC, guys. Kemudian selain itu, IRGC juga ternyata kalau saya perhatikan tuh ada kemiripan dengan tentara salib, guys. Ya, jadi tentara salib itu kan didoktrin untuk setia dengan paus ya, zaman dulu ya. Mereka membela paus ya, mereka membela agama gitu ya. Mirip-mirip ya, doktrinnya mirip-mirip. Cuma perbedaannya paus itu tidak punya ini ya, musuh ya. Jadi kalau tentara salib itu kalau saya perhatikan tuh nggak ada tuh misalnya memusuhi kaum tertentu gitu ya. Kalau IRGC itu memusuhi Amerika gitu ya. Musuh kita itu Amerika, musuh kita Israel dan sebagainya. Makanya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, walaupun Iran itu sudah porak-poranda, kemudian banyak pejabatnya meninggoy gitu ya, tapi mereka nggak nyerah-nyerah itu karena apa? Karena mereka didoktrin dengan agama. Mereka tuh nggak takut mati, guys. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya sayang banget ya nyawanya. Nyawanya itu nggak berharga gitu. Karena Amerika kan menggunakan senjata yang sangat luar biasa gitu ya. Nggak berimbang sebenarnya. Ya, udara daripada Iran itu ya sudah dikuasai oleh Amerika dan Israel gitu ya. Bahkan pesawat-pesawat Amerika itu bisa bermain-main di udara Iran gitu ya. B-2 Spirit bisa melewati udara Iran tanpa ketahuan radar. Itu bukti bahwa teknologi Amerika itu lebih hebat daripada Iran. Ya, orang idiot sekalipun bisa memahami ini ya. Cuman di Konoha kan munafik ya. Nggak pernah mengakui gitu ya. Sebenarnya kalau boleh jujur itu ya otak daripada IRGC ini sudah rusak gitu ya. Mereka tidak pernah jujur gitu. Harusnya tentara itu kan mengakui ya bahwa ya kita kalah. Strategi kita salah gitu ya. Kemudian pemimpin kita sudah mati. Ya udah, mari introspeksi diri ya. Kalau dibandingkan dengan Jepang, Jepang itu jauh lebih waras gitu. Jepang berpikir kalau kita sudah kalah, sudah diborbardir oleh mereka, berarti ada yang salah dengan pemikiran kita, ada yang salah dengan teknologi kita. Harusnya kita belajar gitu. Ya, jadi kasihan saya sebenarnya sama pasukan IRGC karena dari kecil mereka sudah didoktrin gitu ya. Waktu perekrutan mereka juga sudah didoktrin ya, untuk membenci kaum tertentu. Sangat mengerikan. Makanya disebut dengan tentara terlarang. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya berpihak pada kebenaran. Saya berpihak pada kejujuran. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.